Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas berkat dan rahmatnya kita bisa melakukan presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mentari Dintoga SPD MPD sebagai dosen penggampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang berkenan untuk menyaksikan video presentasi kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila dari Psikologi dengan NIM 24011331. Saya sebagai moderator, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Rita Camelia dengan NIM 24011065, Ali Farsah Sahjahan 24011281, Rizky Rahmat Kurniawan 24011064, Hasansa Aulia Hasibuan 24036147. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bisnis plan jasa pembuatan web untuk UMKM. Yang pertama itu adalah latar belakang. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, banyak UMKM yang menghadapi tantangan besar dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluaskan pasar dan meningkatkan daya saing. Di era digital ini, kehadiran online sangat penting bagi sebuah bisnis. Website sebagai salah satu bentuk kehadiran digital dalam memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan visibilitas produk atau jasa, memperluas jangkauan pasar, serta membangun kepercayaan pelanggan. Meski demikian, data menunjukkan bahwa hanya 20% UMKM di Indonesia yang memiliki website aktif. Yang kedua itu ada tujuan dari pembuatan bisnis plan ini. Yang pertama itu meningkatkan kehadiran digital UMKM melalui website profesional dan fungsional. Yang kedua itu memberikan solusi digitalisasi berorientasi pada hasil nyata seperti peningkatan penjualan dan kepercayaan pelanggan. Visi dan misi bisnis kami, yang pertama itu visi menjadi mitra terpercaya dalam transformasi digital UMKM di Indonesia dengan menyediakan solusi digital yang inovatif, terjangkau, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Misinya, yang pertama menyediakan layanan pengembangan website yang profesional dan user-friendly, yaitu membantu UMKM memiliki kehadiran digital yang responsif, menarik, dan sesuai kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua itu ada memperdayakan UMKM melalui edukasi digital, memberikan pelatihan dan pendampingan pada UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Yang ketiga itu ada peningkatan daya saing UMKM, membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas melalui integrasi teknologi seperti fitur e-commerce atau optimasi SEO. Yang keempat itu menghadiri solusi digital yang terjangkau, menyediakan layanan harga kompetitif tanpa mengurangi kualitas sehingga dapat diakses oleh UMKM dari berbagai sektor. Yang kelima itu membangun kemitraan strategis, berkolaborasi dengan komunitas, organisasi, dan pemerintahan untuk mempercepat adopsi digital di kalangan UMKM. Executive Summary, solusi digital UMKM adalah layanan pengembangan website yang dirancang untuk membantu UMKM di Indonesia meningkatkan kehadiran digital mereka. Layanan kami meliputi pembuatan website profesional, integrasi e-commerce, dan dukungan teknis berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Saat ini, hanya 20% UMKM di Indonesia yang memiliki kehadiran digital yang memadai, sehingga layanan yang menjadi solusi penting untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing mereka di pasar. Target kami adalah UMKM di sektor kuliner, fashion, jasa, dan kerajinan, terutama yang belum memiliki platform digital. Dengan modal hanya 70 juta, kami memproyeksi pendapatan bulanan sebesar 30 juta dan pengembalian modal dalam 4-6 bulan. Strategi pemasaran kami mencakup promosi digital, kerjasama komunitas, dan edukasi literasi digital. Kami percaya bahwa layanan ini tidak hanya menawarkan peluang bisnis yang potensial, tetapi juga mendukung transformasi digital UMKM, membantu mereka tumbuh dan berkembang di era ekonomi digital ini. Service security ini menjelaskan layanan tertentu untuk tawarkan. Berbagai paket layanan. Dalam paket layanan ini kami bagi menjadi 3, yaitu paket website dasar yang berisi desain responsif sebanyak 3-5 halaman, domain dan hosting gratis untuk berdama, fitur kontak dan galeri produk, dan harganya sebesar 2,5 juta. Itu adalah website fungsional. Website fungsional ini berisi desain premium sebanyak 5-10 halaman
integrasi e-commerce dan payment gateway. Estimasi CEO dasar yang harganya sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga adalah paket website custom. Paket ini berisi desain dan fitur sesuai kebutuhan pelanggan, integrasi API, dashboard admin, dan lain-lain, dan harganya sesuai kebutuhan dengan mulai dari 10 juta rupiah. Yang kedua itu layanan tepat. Layanan tepat ini akan berisi pemeliharaan website dengan harga 300.000 per bulan, optimasi SEO dengan harga 1.500.000 per paket, dan perhatian per bulan website dengan harga 500.000 per sesi. Yang ketiga adalah keunggulan produk. Selain sistem kompatibel dengan perangkat seluler, garansi 1 bulan perbaikan garis pasca pengembangan, dan dukungan teknis selama 6 bulan pertama. Serta marketing plan. Marketing plan ini berisi rencana kami untuk memasarkan produk jasa yang kami tawarkan. Yang pertama adalah tujuan permasalahan. Tujuan permasalahan kami adalah meningkatkan kesadaran atau risau dengan brand awareness, memberikan informasi mengenai layanan kami kepada UMKM yang baru mengenal manfaat digitalisme, supaya UMKM yang baru mengenal manfaat itu akan mengetahui manfaatnya. Yang kedua adalah untuk mengenai klien baru, mencapai target minimal 10 klien baru setiap bulan, terutama dari sektor kuliner, fashion, dan kerajinan. Yang ketiga adalah meningkatkan atensi klien, membina hubungan jangka panjang dengan UMKM melalui pemeliharaan website dan edukasi digital. Yang kedua adalah strategi permasalahan. Adapun strategi permasalahan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah promosi digital, yaitu membuat akun media sosial yang aktif seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain. Yang kedua adalah kampanye iklan digital melalui Google Ads serta Ads. Strategi yang kedua adalah tidak sama strategis, yaitu melakukan kolaborasi dengan komunitas UMKM sehingga menjalin hubungan yang baik dengan UMKM yang lain dan bisa bisa bekerjasama dengan baik. Yang kedua adalah penawaran khusus untuk UMKM binaan pemerintah. Yang ketiga adalah edukasi pasar. Edukasi pasar ini akan membuat pembinaan gratis tentang pentingnya digitalisasi untuk UMKM dan juga konten edukasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu market analysis. Yang pertama ada target pasar, yaitu pelaku UMKM di sektor kuliner, fashion, jasa, dan kerajinan. UMKM yang belum memiliki kehadiran digital atau ingin meningkatkan kualitas website mereka. Dan juga lokasi awal fokus di wilayah urban dan semi-urban dengan penetrasi internet yang tinggi. Yang kedua, analisis SWOT, yaitu strengths, yaitu layanan terjangkau dan fokus pada kebutuhan lokal, dan tim ahli dalam desain dan pengembangan website. Yang ketiga ada weaknesses, yaitu modal yang terbatas dan juga membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan pasar. Ada alternatives, yaitu dukungan pemerintah untuk digitalisasi UMKM. Tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat. Yang terakhir ada risk, yaitu persaingan dengan platform besar seperti Wix dan WordPress. Kurangnya kesadaran sebagai UMKM tentang pentingnya digitalisasi. Yang ketiga ada analisis kompetitor. Analisis kompetitor ada 3, yaitu kompetitor langsung, kompetitor tidak langsung, keunggulan kompetitif kami. Yang pertama ada kompetitor langsung, yaitu penyedia jasa pengembangan website lokal. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, yaitu platform pembuat website DIY seperti Wix, Squarespace, dan WordPress. Keunggulan kompetitif kami yaitu harga komparatif, layanan dukungan personal, dan edukasi pelanggan. Yang keempat ada benchmark dalam pengembangan website untuk UMKM. Yang pertama ada persaingan lokal.
Penyedia jasa pembuatan website lokal biasanya menawarkan harga mulai dari 2 juta hingga 10 juta tergantung pada fitur yang diminta. Kami juga menetapkan harga kompetitif mulai dari 2,5 juta untuk menarik UMKM anggaran terbatas. Platform global atau DIY yaitu Wix, WordPress, dan Squarespace menawarkan paket mulai dari 150.000 sampai 450.000 untuk paket dasar tanpa pengembangan khusus. Kami juga memberikan layanan pengembangan penuh dengan biaya 1 kali, termasuk edukasi teknis dan menjaga keunggulan utama kami. Standar pasar, waktu pengerjaan rata-rata untuk website sederhana adalah 2-4 minggu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan organisasi dan manajemen dalam perusahaan kami. Yang pertama ada struktur organisasi. Perusahaan solusi digital UMKM akan memiliki struktur organisasi yang efisien dan fleksibel, dengan fokus pada kolaborasi antar tim untuk memberikan layanan terbaik kepada UMKM. Struktur organisasi kami dibagi menjadi beberapa departemen utama. Yang pertama ada Direktur Utama atau CEO, yang bertanggung jawab mengelola visi dan strategi perusahaan, memimpin tim, dan berhubungan dengan mitra serta pelanggan utama. Berpengalaman di bidang manajemen bisnis dan digital marketing dengan latar belakang kuat dalam teknologi dan pengembangan produk. Yang kedua ada manajer proyek, yang bertanggung jawab atas manajemen proyek, website, mengatur jadwal pengerjaan, memastikan kualitas proyek, dan berkomunikasi dengan klien. Yang berpengalaman dalam pengelolaan proyek IT dan pengembangan website. Yang ketiga ada tim pengembang atau developer, yang bertanggung jawab membangun dan mengembangkan website sesuai dengan spesifikasi telah disepakati dengan klien, termasuk pengembangan front-end and back-end. Di mana pengalamannya sendiri yaitu pengembangan dengan keahlian dalam HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan CMS seperti WordPress, serta pengalaman dengan platform e-commerce dan WooCommerce. Yang keempat ada tim desain atau desainer, bertanggung jawab merancang antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX yang responsif, menarik, dan sesuai dengan identitas merek klien. Untuk pengalamannya dalam membuat desain web dengan kemampuan untuk membuat desain yang modern dan mudah diakses. Yang kelima, ada tim pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, yang bertanggung jawab menyusun dan menjalankan strategi pemasaran, termasuk digital marketing, konten, promosi, dan pemasaran email untuk menarik klien baru dan mempertahankan hubungan dengan klien yang ada. Pengalamannya sendiri yaitu dalam pemasaran digital CEO, SEO, iklan berbayar, serta kemampuan dalam menjual layanan berbasis teknologi. Yang keenam, dukungan pelanggan atau customer support, yang bertanggung jawab memberikan layanan pelanggan setelah proyek selesai, termasuk dukungan teknis, pemilihan website, dan pelatihan kepada klien. Berpengalaman dalam layanan pelanggan dan dukungan teknis dengan pemahaman yang kuat tentang pengelolaan website dan CMS kepada UMKM. Baik, selanjutnya adalah manajemen tim, di mana setiap departemen dipimpin oleh manajer yang akan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Kami akan mengadakan pertemuan tim mingguan untuk membantu kemajuan proyek yang mendiskusikan tantangan dan perencanaan langkah berikutnya. Kami juga mengutamakan komunikasi yang terbuka, kolaboratif antar departemen, sehingga setiap anggota tim dapat berkontribusi dalam pengembangan proyek dan inisiatif baru. Selanjutnya adalah perekrutan dan pengembangan tim. Kami akan mencari tim ataupun individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan UMKM yang beragam. Proses rekrutmen kami akan fokus pada keahlian dalam pengembangan web, desain, dan pemasaran digital. Selain itu, kami juga akan berinvestasi dalam pengembangan profesional dan pelatihan berkelanjutan, agar tim kami tetap terdepan dalam teknologi terbaru dan tren digital. Selanjutnya adalah struktur kepemilikan. Perusahaan ini adalah usaha privat yang dimiliki oleh pendiri dan beberapa investor strategis. Struktur kepemilikan dapat berubah seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan kebutuhan pendanaan eksternal untuk ekspansi. Ini dari description perusahaan kami. Yang pertama ada
Nama perusahaannya itu Solusi Digital UMKM, dengan bentuk usaha, jasa teknologi informasi dan digital. Solusi Digital UMKM adalah mitra terpercaya UMKM dalam perjalanan digitalisasi. Kami menyederhanakan teknologi informasi agar bisnis klien dapat fokus pada pertumbuhan, dari pembuatan website profesional hingga strategi pemasaran digital yang efektif. Kami membantu klien menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selain itu, ada juga keunggulan dari perusahaan kami. Yang pertama adalah layanan personal dan berfokus pada kebutuhan lokal, UMKM. Yang kedua ada harga kompetitif dengan kualitas premium. Yang ketiga ada tim profesional yang berpengalaman di bidang teknologi dan digital. Yang keempat, dukungan teknis dan pendampingan pasca pengembangan. Dan juga kami memiliki nilai perusahaan yang ada 3. Yang pertama ada inovasi, yang selalu menghadirkan solusi digital terbaru yang relevan. Yang kedua ada kemitraan, membangun hubungan jangka panjang dengan UMKM. Yang ketiga adalah keberlanjutan, mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Mari tingkatkan bisnis Anda dengan solusi teknologi yang mudah dipahami dan hasil yang terukur. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial plan. Jadi, pendapatan utama perusahaan berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah layanan pengembangan website. Kami menyediakan paket pengembangan website untuk UMKM yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah paket dasar, yaitu 2,5 juta. Jadi paket ini websitenya sederhana untuk UMKM kecil dengan fitur dasar saja. Dan kategori yang kedua adalah paket menengah dengan yaitu 5 juta. Websitenya itu dengan fitur e-commerce sederhana dan optimasi SEO dasar. Dan yang kategori ketiga adalah paket premium, yaitu 7 juta. Jadi yang premium ini websitenya custom dengan integrasi payment gateway, fitur e-commerce lengkap dan pelatihan. Dan proyeksi penjualannya adalah 10 klien per bulan untuk paket dasar, 5 klien per bulan untuk paket menengah, dan 3 klien per bulan untuk paket premium. Jadi pendapatan bulanannya yaitu paket dasar tadi 10 dikali 2,5 juta, berarti sama dengan 25 juta. Sedangkan paket menengahnya kan 5 dikali dengan 5 juta, berarti sama dengan 25 juta. Dan paket premiumnya adalah 3 dikali 7, berarti sama dengan 21 juta. Jadi total pendapatan bulanan adalah 71 juta. Dan yang kedua adalah pemeliharaan dan dukungan layanan website atau website maintenance. Kami menawarkan layanan pemeliharaan bulanan untuk website yang telah dibuat, yang mencakup pembaruan, backup, dan dukungan teknis. Paket pemeliharaan akan dikenakan biaya sebesar 300.000 per bulan per website. Jadi proyeksi pemeliharaan bulanan yaitu 50% klien memilih paket pemeliharaan setelah proyeksi selesai. Dan 10 klien dari paket dasar, 5 klien dari paket menengah, dan 3 klien dari paket premium. Pendapatan pemeliharaan bulanan yaitu sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 3 dikali 300.000 sama dengan 4,8 juta. Jadi total pendapatan bulanan 71 juta ditambah 4,8 juta sama dengan 75,8 juta. 3. Biaya operasional atau operating expenses. Yang pertama ada biaya tetap, sewa kantor per bulannya 5 juta. Gaji karyawan terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada CEO 10 juta, manajer proyek 8 juta, pengembangan 2 dikali 6 juta sama dengan 12 juta, desainer 2 dikali 5 juta sama dengan 10 juta, pemasaran dan penjualan 7 juta, customer support 5 juta. Jadi total gaji per bulannya ada 52 juta. Biaya lain, dan ada biaya yang lainnya yaitu biaya layanan dan infrastruktur atau hosting domain software yaitu 3 juta per bulan. Yang kedua ada iklan dan pemasaran atau digital marketing SEO, iklan pembayaran yaitu 5 juta per bulan. Dan biaya lainnya adalah kantor, utilitas, administrasi dan lain-lain berupa 2 juta per bulan. Jadi total biaya operasional bulanan adalah 5 juta ditambah 52 juta ditambah 3 juta ditambah 5 juta ditambah 2 juta sama dengan 67 juta. Selanjutnya adalah proyeksi laba atau profit projection. Pendapatan bulanan yaitu 75,8 juta.
Dan biaya operasional bulanan tadi adalah 67 juta. Laba bersih bulanan 75,8 juta dikurang 67 juta sama dengan 8,8 juta. Kalau itu kan laba bersih bulanan. Jadi kalau laba bersih tahunan adalah 8,8 juta dikali 12 sama dengan 105,6 juta. Jadi segitu proyeksi labanya. Terus yang kelima adalah proyeksi arus kas atau cash flow projection. Pendapatan kas yang pertama itu pembayaran untuk layanan pengembangan website biasanya dilakukan di muka. Sehingga kami akan menerima sekitar 60% dari total proyek pada awal pengerjaan. Dan 40%-nya sisanya setelah proyek selesai. Yang kedua itu pemeliharaan layanan dan dukungan dibayar bulanan. Sehingga kas masuk stabil setiap bulan. Arus kas bulanan. Nah, jadi yang pertama di sini penerimaan dari proyek. Jadi itu 60% dari 71 juta rupiah sama dengan 42,6 juta di awal bulan. Penerimaan dari pemeliharaan sama dengan 4,8 juta setiap bulan. Jadi total kas masuk bulanan 42,6 juta ditambah 4,8 juta sama dengan 47,4 juta. Sedangkan kas keluarnya yaitu biaya operasional bulanan 67 juta rupiah. Arus kas bulanan sama dengan 47,4 juta dikurang 67 juta. Berarti kan dia min 19,6 juta. Jadi berarti kalau arus kas tahunan berarti 19,6 juta dikali 12 sama dengan min hasilnya yaitu 235,2 juta kekurangan kas tahunan. Yang keenam adalah pembiayaan dan pendanaan atau funding and financing. Untuk menutupi kekurangan kas yang dihadapi pada awal usaha, perusahaan akan memerlukan modal awal. Kami akan mencari pembiayaan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama adalah pendanaan pribadi atau self-funding. Modal awal dari pendiri perusahaan sekitar 150 juta yang akan digunakan untuk menutupi biaya operasional selama 6 bulan pertama. Yang kedua adalah pinjaman bank atau investor. Jika diperlukan, kami akan mencari pinjaman jangka pendek atau investasi dari investor untuk menambah modal kerja dan mendukung ekspansi bisnis. Yang ketujuh adalah break even point atau BEP. BEP terjadi ketika pendapatan total sama dengan biaya tetap dan variabel. Berdasarkan proyeksi kami, BEP akan tercapai dalam 8-10 bulan. Hal ini didorong oleh pengenalan paket pemeliharaan dan layanan lanjutan yang memberikan aliran pendapatan bulanan berkelanjutan. 8. Analisis sensitivitas. Yang pertama adalah skenario A, harus optimis. Jika kami berhasil menarik lebih banyak klien premium atau menambah jumlah klien lebih cepat, pendapatan tahunan bisa meningkat menjadi lebih dari 1,5 miliar rupiah dalam 2 tahun pertama. Skenario B adalah pesimis. Jika jumlah klien lebih sedikit dari proyeksi awal, kami perlu menyesuaikan biaya operasional atau mencari sumber pendanaan tambahan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya adalah layanan pengembangan website untuk UMKM memiliki potensi besar di pasar Indonesia yang sedang mengalami transformasi digital. Dengan fokus pada solusi yang terjangkau dan mendukung pertumbuhan UMKM, bisnis ini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi digital. Jadi dan aksi yang direkomendasikan adalah yaitu yang pertama adalah memulai promosi awal melalui media sosial dan komunitas UMKM. Yang kedua adalah menjalin kemitraan dengan organisasi pendukung UMKM. Dan yang ketiga adalah memonitor umpan balik pelanggan untuk pengembangan produk lebih lanjut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menanyakan di kolom komentar di bawah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.